Shalom, salam podcast Eksposisi M116. Kita akan belajar apa itu hermeneutika Alkitab. Hermeneutika Alkitab adalah studi tentang prinsip-prinsip dan metode penafsiran teks Alkitab. 2 Timotius 2:15 memberitakan orang percaya untuk terlibat dalam hermeneutika. Berusahalah sekuat tenaga untuk mempersembahkan dirimu kepada Allah sebagai seorang yang layak, seorang pekerja yang dengan tepat memberitakan firman kebenaran. Tujuan hermeneutika Alkitab adalah untuk membantu kita mengetahui cara menafsirkan, memahami, dan menerapkan Alkitab dengan tepat. Hukum hermeneutika yang paling penting adalah bahwa Alkitab harus ditafsirkan secara harfiah. Kita harus memahami Alkitab dalam arti yang normal atau sederhana, kecuali bagian ini jelas dimaksudkan sebagai simbol atau jika kiasan digunakan. Alkitab mengatakan apa artinya dan mengartikan apa yang dikatakannya. Misalnya ketika Yesus berbicara tentang memberi makan 5.000 orang. Dalam Markus 8:19 hukum hermeneutika mengatakan kita harus memahami 5.000 orang secara harfiah. Ada sekelompok orang yang lapar berjumlah 5.000 orang yang diberi makan dengan roti dan ikan asli. Juru selamat yang melakukan mujizat, segala upaya untuk menspiritualisasi angka atau menyangkal mujizat literal berarti melakukan ketidakadilan terhadap teks dan mengabaikan tujuan bahasa, yaitu untuk berkomunikasi. Beberapa penafsir melakukan kesalahan dengan mencoba membaca yang tersirat dalam kitab suci untuk menemukan makna esoteris yang sebenarnya tidak ada dalam teks, seolah-olah setiap bagian memiliki kebenaran spiritual tersembunyi yang harus kita coba uraikan. Hermeneutika Alkitab membuat kita tetap setia pada makna yang dimaksudkan dalam kitab suci dan menjauhkan kita dari mengkategorikan ayat-ayat Alkitab yang seharusnya dipahami secara harfiah. Hukum penting kedua dari hermeneutika Alkitab adalah bahwa bagian-bagian harus ditafsirkan secara historis, gramatikal, dan kontekstual. Menafsirkan suatu bagian secara historis berarti kita harus berusaha memahami budaya, latar belakang, dan situasi yang mendorong teks tersebut. Misalnya memahami sepenuhnya pelarian Yunus dari Yunus 1:1-3. Kita harus meneliti sejarah bangsa Asyur yang terkait dengan Israel. Menafsirkan suatu bagian secara gramatikal mengharuskan seorang untuk mengikuti aturan tata bahasa dan menggali nuansa bahasa Ibrani dan Yunani. Misalnya ketika Paulus menulis Allah yang maha besar dan juru selamat Yesus Kristus, Titus 2:13. Aturan tata bahasa menyatakan bahwa Allah dan juru selamat adalah istilah yang sejajar. Keduanya berlawanan dengan Yesus Kristus. Dengan kata lain, keduanya berlawanan dengan Yesus Kristus. Paulus dengan jelas menyebut Yesus Allah kita yang maha besar, melibatkan pertimbangan konteks. Semua ayat dari bagian ketika mencoba menentukan dan maknanya, konteksnya meliputi ayat sebelum dan sesudahnya, bab, kitab, dan yang paling luas seluruh Alkitab. Misalnya banyak pernyataan yang membingungkan dengan khotbah menjadi lebih jelas ketika disimpan dalam konteksnya. Kitab pengkhotbah ditulis dalam sudut pandang duniawi di bawah matahari. Pengkhotbah sotet ketiga, bahkan frasa di bawah matahari diulang sekitar 30 kali dalam kitab tersebut yang menetapkan konteks untuk semua yang sia-sia di dunia ini. Hukum ketiga hermeneutika Alkitab adalah bahwa Alkitab selalu menjadi penafsir suci yang terbaik. Karena alasan itulah kita selalu membandingkan kitab suci dengan kitab suci ketika mencoba menentukan makna dan bagiannya. Misalnya kutukan Yesaya atas keinginan Yehuda untuk memberi bantuan dari dan Mesir, kebergantungan mereka pada kavaleri yang kuat, Yesaya 31:1, dimotivasi sebagian oleh perintah eksplisit Tuhan agar umatnya tidak pergi ke Mesir untuk mencari kuda. Ulangan 17 ayat yang ke-16. Beberapa orang menghindari mempelajari hermeneutika Alkitab karena mereka secara keliru percaya bahwa hal itu akan membatasi kemampuan mereka untuk mempelajari kebenaran baru dari firman Tuhan atau menghambat penerangan Roh Kudus terhadap kitab suci. Namun kekuatan mereka tidak berdasar. Hermeneutika Alkitab adalah tentang menemukan interpretasi yang benar dari teks yang diilhami. Tujuan hermeneutika Alkitab adalah untuk melindungi kita dari penerapan kitab suci yang salah dan membiarkan bias mewarnai pemahaman kita tentang kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Kita ingin melihat kebenaran, mengetahui kebenaran, menjalani kebenaran sebaik mungkin, dan itulah sebabnya hermeneutika Alkitab itu adalah sangat penting.
Itulah tentang hermeneutika Alkitab. Shalom.